lakukan demo blockchain API. Jadi awalnya saya sudah menjalankan 4 server, atau kita anggap saja 4 komputer dari setiap anggota pemilik blockchain, yaitu si node 1 yaitu port 301, 302 untuk node 2, 303 untuk node 3, dan 304 untuk node 4 ya. Jadi servernya udah jalan semua, jadi ada 4 orang yang kira-kira nanti akan terhubung dengan si blockchain tersebut. Nah, sekarang kita harus lakukan registrasi dulu. Contohnya saya akan registrasikan dua dulu, yaitu si node 2 dengan port 3002 dan node 3 dengan port 303 ke port 3001 ya. Nah, caranya kita lakukan post di port 301 kita akan lakukan register dan broadcast node untuk si node URL yaitu 302 dan 303. Saya pakai Postman ya. Jadi di sini saya metodenya post, ini alamat URL untuk melakukan registrasi dan broadcast node-nya. Kita pilih body, kemudian raw, ini ya JSON. Kita tambahkan dulu yang 3002. Kita pilih send. Oke, si 002, 302 sudah terdaftar. Lalu kita daftarkan juga yang 303. Oke, yang 3003 juga sudah terdaftar di 3001. Ya, sudah. Kemudian kita lakukan sebuah transaksi di node 1. Pakai URL-nya post juga, transaction/broadcast contohnya. Oke, saya lakukan transaksi ini. Transaction broadcast ya, di bodinya saya pakai JSON saja. Ini contohnya amount nominalnya saya kirim 500, kemudian si sendernya itu misalnya Nasir, kemudian si PN-nya itu Iqbal. Ya, contohnya saya akan mengirimkan data transaksi yaitu dengan jumlah 500 dari si Nasir ke Iqbal di port 3001. Nah, si jasanya bilang kita sudah melakukan broadcasting dan transaction successfully. Nah, sekarang kita coba lihat dulu di blockchain masing-masing. Ya. Kita di 301 dulu ya, kita lihat datanya dulu. Di sini si chain-nya dia ada pending transaction yaitu dengan jumlah 500 dari Nasir ke Iqbal ya. Masih pending. Kita coba cek yang di, dan si 302 dan 303 itu adalah network node-nya 301 ya. Jadi udah dalam satu jaringan. Sekarang kita coba yang 302. Sama, ada pending transaction juga, dan di 303 juga ada pending transaction. Nah, ini berarti sudah ada terbroadcast gitu ya. Jadi di node 301, 302 dan 303 masing-masing punya data yang sama. Sekarang kita lakukan mining ya. Oke, mining sukses. Kita cek lagi. Nah, sekarang si pending transaction, si data amount-nya itu sudah bukan data pending transaction lagi, tapi dia udah jadi blok. Jadi sudah jadi di blok kedua. Kita coba cek yang 3. Sama ya, dia udah masuk ke blok 2, dan di 301 juga berarti sudah ada masuk di blok
nomor 2. Dan datanya sama ya. Jadi di 301, 302 dan 303 datanya sama setelah ada proses mining. Oke. Nah, sekarang tiba-tiba ada anggota baru yaitu node 4. Ya, dia sebelum ini kita cek dulu si node 4 ini datanya apa. Oke. Nah, si node 4 ini dia kan belum punya blockchain yang sama ya. Jadi karena dia baru, jadi dia masih kosong, dia belum punya data sama sekali. Dan di si transaksi yang si Nasir tadi ke Iqbal 500, dia itu belum bisa masuk di sini karena dia belum didaftarkan. Nah, sekarang kita lakukan registrasi dan broadcast lagi si 304 ini di 3001. Oke, nah sini saya masukkan lagi di 304, itu di 3001. Oke, sudah terdaftar, kita cek lagi si 4-nya. Nah, si 4 ini dia sudah masuk di jaringan 301, 302, dan 303. Jadi dia udah dalam satu jaringan, tapi datanya masih kosong. Oke. Lalu kita lakukan konsensus. Nah, tujuan si konsensus ini tuh biar datanya sama ya. Jadi biar si anggota baru tersebut atau node 4 tersebut tidak melakukan manipulasi data ya. Tujuannya biar semuanya datanya aman gitu ya. Konsensus. Oke. Jadi di 4 ini kita lakukan 304 ya. Tadi ya. Konsensus. Oke, si chainnya sudah terupdate ya. Dia udah memasukkan di bloknya sama. Kita coba di 304 blockchain. Nah, si bloknya sama, yaitu di indeks 2 dia udah ada data Nasir ngirim ke Iqbal sebanyak 500. Ya, jadi data yang di 304 sekarang udah sama dengan yang ada di 301 dan yang ada di 302, kan sebelumnya kosong ya. 302 kita cek lagi. Nah, sama ada Nasir dan Iqbal. Dan 303. Nah, sama ya, ada di semuanya masuk di blok 2. Jadi 301, 302 dan 303 dan 304 datanya sekarang sama. Jadi kayak gitu. Jadi setiap ada konsensus seperti ini, jadi semuanya akan dilakukan sinkronisasi data ya. Jadi semuanya datanya bisa sama. Dan ketika nanti salah satu datanya ada perubahan data, itu nggak bisa dia. Karena apa? Setelah ada konsensus, pasti datanya akan kembali sama. Nah, dan ini yang dimaksud dengan blockchain ya. Jadi kemungkinan keamanannya sangat bagus sekali. Hampir susah sekali untuk ditembus. Dan ketika mau menembus, mau nggak mau dia harus mematikan semua server, yaitu si server ini ya. Jadi 301 harus diwudu, harus ditutup, 302 harus ditutup, 303 harus ditutup, dan ini yang 304 juga harus ditutup. Caranya gitu. Dan semakin banyak anggota si jaringan ini, maka semakin susah juga dia akan dibobol gitu ya. Jadi semuanya harus dibobol satu-satu, kan nggak mungkin ya, kita ngerepot banget bobol satu, nanti satu lagi hidup ada perubahan lagi data gitu kan. Itu yang akan membuat si metode blockchain ini dianggap sebagai metode yang sangat aman ketika kita terapkan pada teknologi-teknologi contohnya REST API atau keamanan web server. Jadi gitu teman-teman, demo untuk bagaimana cara blockchain bekerja ya. Semoga bermanfaat. Ketika teman-teman nanti bingung atau mungkin ada pertanyaan, silahkan lakukan komentar saja di kolom komentar. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Karena ini adalah murni eksperimen saya di blockchain. Mungkin ada masukan, silahkan saja. Terima kasih, selamat malam, dan semoga bermanfaat.